Halo guys, kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Kemarin di edisi sebelumnya saya mengupas tentang reinkarnasi atau kelahiran kembali. Sebenarnya kalau kita mau telusuri di ayat-ayat Quran itu banyak ya dalil-dalilnya terkait reinkarnasi. Demikian juga di agama-agama lain itu banyak yang menyiratkan tentang konsep ini ya, walaupun secara mayoritas ya kalau untuk di kalangan Islam sendiri mereka tidak mengakui bahwa ada konsep reinkarnasi itu, karena sebenarnya di dalam kajian yang sesungguhnya ya terkait reinkarnasi ini, sebenarnya itu adalah sebuah proses untuk menuju kepada kalau dalam Indonesia disebut moksa ya. Artinya gini, ketika kita belum sampai kepada tahapan moksa atau ruh tidak kembali kepada asalnya, maka yang terjadi adalah pasti reinkarnasi. Nah, demikian pula sebenarnya kalau untuk di kajian Islam itu, dia tidak secara spesifik mengupas tentang reinkarnasi, karena memang di situ ya orientasinya memang langsung bagaimana supaya ruh itu kembali. Jadi seolah-olah tidak menyisakan ruang untuk terjadinya reinkarnasi gitu. Nah itu ya, itu sebenarnya ya kenapa di dalam kajian Islam itu seolah-olah tidak mengenal reinkarnasi. Tapi sebenarnya di beberapa ayat sih menyeratkan tentang itu ya. Nah, tetapi dia orientasinya lebih kepada bagaimana ruh itu langsung kembali, sehingga tidak melewati lagi yang namanya reinkarnasi. Seperti itu. Jadi nah di reinkarnasi ini itu kemudian yang muncul ya di kehidupan selanjutnya itu adalah karma ya. Nah itu. Nah karma ini sebenarnya adalah bisa dikatakan sebagai siksa kubur itu sendiri ya. Jadi di kajian sebelumnya kan saya mengatakan bahwa kehidupanmu saat ini sebenarnya adalah merupakan alam kubur dari kehidupan kamu sebelumnya ya. Makanya ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu adalah sebenarnya catatan-catatan atau amalan-amalan yang berasal dari kehidupan atau hal-hal yang kita lakukan, amalan-amalan kita di kehidupan berikutnya. Itu yang kemudian mewujud pada kehidupan kita saat ini. Itulah yang kemudian yang bisa menjawab kenapa ada orang yang terlahir dalam keluarga Muslim, keluarga Hindu, ya, keluarga Kristen, ada yang terlahir dalam situasi yang miskin, terlahir dalam situasi yang kaya. Itu karena itu berasal dari catatan-catatan masa kehidupan sebelumnya. Nah, termasuk karma. Karma itu adalah sebenarnya adalah catatan-catatan dari kehidupan kita sebelumnya itu. Nah, jadi sebenarnya kehidupan kita saat ini sebenarnya menjalani karma kita ya, sebagai hasil atau buah dari kehidupan kita sebelumnya. Jadi ya inilah alam kubur kita ya. Yang kita ciptakan sendiri ya di kehidupan masa lalu kita.
Makanya sebiji sarah pun pasti akan terbalaskan. Nah, jadi kehidupan kita ini sebenarnya adalah bagaimana menyelesaikan karma itu. Jadi hidup ini sebenarnya adalah menyelesaikan karma. Itu aja sebenarnya. Ya. Sampai kemudian kita menemukan jalan pulang. Ya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan kita sudah menemukan jalan untuk pulang, ya udah tinggal menyelesaikan karma aja. Tapi kalau kita belum menemukan jalan pulang itu, ya, sambil kita menyelesaikan karma, kemudian kontrak jasmani kita selesai, ya kita akan terlahir kembali, ya, dan muncul lagi karma-karma kita yang sebelumnya, ya. Nah, jadi bisa jadi kemudian di kehidupan berikutnya, ya kita dalam kehidupan yang lebih mulia karena di kehidupan sebelumnya kita banyak melakukan kebaikan gitu, ya. Nah, atau bisa jadi dia akan turun ke level yang lebih rendah kalau di kehidupan kita sebelumnya kita banyak melakukan hal-hal yang bersifat kebinatangan gitu ya, orientasi kebinatangan. Bisa jadi di kehidupan sebelumnya kita kemudian wujud kita adalah binatang gitu. Jadi apa namanya, kalau seperti itu kan lebih masuk akal ya, dan istilahnya kontradiksi yang selama ini yang kita temukan itu dalam kehidupan kita itu bisa terjawab kalau seperti itu, ya. Oke guys, jadi saya ulangi lagi bahwa kehidupan kita saat ini sebenarnya adalah alam kubur dari kehidupan kita sebelumnya. Nah, kita menjalani hidup ini sebenarnya dalam rangka untuk membayar karma kita, menyelesaikan karma kita, membayar hutang-hutang kita. Ya makanya kan dikatakan itu bahwa hutang itu akan kita bawa mati. Iya, karena semua tidak ada yang pernah bisa lepas dari hutang. Hutang ini bukan makna secara finansial aja ya. Jadi kita ini hidup ini sebenarnya berhutang. Kita hidup ini sebenarnya adalah substansinya kita sedang membayar hutang, membayar karma kita menyelesaikan karma kita sampai kemudian ruh kita kembali, ya. Nah, itu pun kalau ruh kita menemukan jalannya. Kalau kita tidak menemukan jalannya, maka akan kembali lagi. Jadi itu yang disebut dengan abadi, ya. Itu yang disebut siksa di neraka itu abadi kalau kita tidak menemukan jalannya. Nah, kalau kita menemukan jalannya, disitulah kemudian ruh akan kembali, ya. Makanya teruslah berusaha untuk menemukan bagaimana caranya ruh kita bisa kembali. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.